الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayadha'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Enak? Makan siang tuh tak tahu rasanya entah apa. Dari sejak kecil saya sampai sekarang belum pernah makan siang. Alhamdulillah. Makan nasi. Baik ibu-ibu, mari kita puji dulu Allah ya. Kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Enggak cukup sampai di situ. Bi ni'matihi, lanjut. Bi ni'matihi tatimmus shalihah. Itu versi lengkap. Artinya segala pujian bagi Allah, berkat nikmat Allah kepada saya bisa menyelesaikan banyak amal-amal yang soleh. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita bacakan salawat dan juga salam kita untuk siapa? Untuk Nabi besar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masya Allah, banyak juga ya ibu-ibu Aisyah kita di masjid ini. Saya pikir tadi 20-30 orang. Sampai saya di sini, saya terkejut. Ternyata banyak. Alhamdulillah. Ibu-ibu nanti di dalam surga semua insya Allah. Amin. Aduh pedenya. Amin ya rabbal alamin. Tapi minta maaf ya Bu ya. Ibu jangan sedih. Orang macam ibu-ibu nanti nggak ada dalam surga. Janganlah Ustadz kayak gitu. Kenapa? Ibu mau tahu jawabannya kenapa? Maaf ibu. Seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nenek-nenek udah beriman ya, dia muslimah. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Biasalah nenek-nenek jalan mendekati Nabi. Ya Bu, kata Rasulullah. Ya Rasul, saya nanti ada nggak dalam surga nanti? Orang seperti saya ada nggak dalam surga? Kata Rasul, dilihat oleh Rasul baik-baik kan? Dilihat oleh Rasulullah, apa kata Rasul? Enggak. Orang macam ibu enggak ada dalam surga. Nangis langsung ibu tuh. Nangis Bu, serius nangisnya. Bunda Aisyah datang, dicubitnya Rasulullah oleh Bunda Aisyah. Ini perangai wanita di mana-mana sama. Tukang cubit laki. Kenapa buat nangis ibu? Ibu, kenapa ibu tuh menangis? Tanya aja kata Rasulullah. Datang Bunda Aisyah. Bu, ibu kenapa nangis? Saya ini istrinya Rasul. Ceritalah si ibu itu, kata Rasulullah, saya dan nanti gak ada dalam surga. Apa kata Rasul? Apa kata Bunda Aisyah? Sebentar Bu, ibu jangan keburu nangis. Saya tanya lagi. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tega engkau mengatakan ibu ini nanti tak masuk surga, padahal dia sudah beriman. Dia kan orang Islam. Kata Nabi, hai Aisyah, katakan pada ibu itu, di surga nggak ada nenek-nenek. Ibu itu nanti insya Allah masuk surga. Tapi sudah Allah jadikan lebih cantik daripada bidadari. 70 kali lipat. Kayak gitu mana ada nanti di surga.
Maka giranglah Bunda Aisyah, didekatinya nenek tadi, lalu dikatakan, "Nek, Bu, ibu nanti kata Rasulullah masuk surga, cuman nggak ada yang kayak ibu bentuknya, tua, krewok, keriput, peot, nggak ada, Bu." "Oh ya?" "Iya, Bu." Gembira langsung ibu itu. Nah, itu yang saya maksud. Orang macam ibu nggak ada dalam surga, minta maaf. Wajah kayak ibu nggak layak masuk surga. Betul, Bu? Nah, baru betul. Masalahnya begini, Bu, ya. Saya kasih gambaran sedikit aja tentang wanita surga. Seorang sahabat pernah mimpi. Sebelum dia meninggal, Bu, dia pernah mimpi. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita di taman yang maha indah yang gak ada di dunia taman seindah itu. Wanita ini sedang bersenandung dan sedang bergembira ria. Terkesima sahabat ini melihat, ini dalam mimpi ya, ada wanita yang seindah ini, yang secantik ini, yang di dunia belum pernah ditemukan yang secantik itu. Pas dia mendekat, apa kata wanita itu pada kawannya? "Suami Ainun Mardiyah datang. Suami Ainun Mardiyah datang." Ada yang sini namanya Ainun Mardiyah enggak? Terus penasaran laki-laki ini atau sahabat ini, dia mendekati wanita-wanita itu dan berkata, "Wahai saudari-saudari nan mulia, nan elok rupawan cantik jelita, siapakah di antara kalian yang disebut-sebut Ainun Mardiyah?" Apa kata mereka? "Engkau ingin berjumpa dengannya?" "Iya." "Kalian katakan saya nanti adalah suaminya." "Betul. Engkau adalah suami Ainun Mardiyah." "Di mana dia Ainun Mardiyah itu?" Maka para wanita-wanita surga ini menunjuk, "Pergilah ke sana. Di situ ada sebuah wilayah yang keelokan wilayah itu jauh lebih elok di sini." Padahal yang ini saja sudah tak mampu dibahasakan dengan bahasa manusia. "Pergilah ke sana. Nanti engkau akan ketemu dengan wanita-wanita yang jauh lebih rupawan dan lebih cantik dari kami. Pergilah ke sana. Tanyakan mereka." Baik. Sahabat ini melanjutkan perjalanannya. Sampai dia di lokasi itu, pemandangan yang sekali lagi lebih elok daripada yang pertama tadi dia lihat. Pas di tepi-tepi kolam renang yang sangat indah, dia pun melihat ada beberapa gadis yang luar biasa. Cantiknya, Masya Allah. Lalu gemetaran laki-laki ini, dia pun mendekati para wanita itu. Mereka berbisik-bisik, Suami Ainun Mardiyah datang. Suami Ainun Mardiyah datang." Ya Allah. Terus laki-laki ini bertanya, "Saudari-saudari nan mulia, siapa di antara kalian Ainun Mardiyah?" "Bukan, tidak ada seorang pun di antara kami." Lah, terus di mana? "Kalian lebih elok, lebih rupawan daripada yang saya temukan pertama kali di sana." "Iya, tapi tidak seorang pun di antara kami. Kami ini hanya dayang-dayangnya, onde-mande." Hanya dayang-dayangnya. Ainun Mardiyah, pergilah ke sebelah sana. Di situ ada sebuah kawasan wilayah yang jauh lebih elok daripada wilayah ini. Jauh lebih indah daripada ini. Dan engkau akan temukan sekumpulan para wanita. Tanyakan mereka, yang mana Ainun Mardiyah itu? Maka sahabat ini melanjutkan perjalanan. Hadis ini sahih. Ya, ini bukan dongeng. Ya, sahabat ini melanjutkan perjalanannya. Lalu dia pun menemukan sebuah wilayah yang jauh lebih elok daripada yang tadi. Indah kali ini wanita. Ya, indah. Wanita-wanita ini membuat lemes jantungnya. Mau lepas sendi-sendi tulangnya. Ajak mana orang-orang kok? Tak bisa dibahasakan dengan kata-kata, Bu. Lalu dia pun memberanikan diri mendekati wanita-wanita itu. Ketika dia agak dekat, wanita-wanita ini saling berbisik, "Suami Ainun Mardiyah, suami Ainun Mardiyah datang." Ya Allah, Bu. Kemudian laki-laki atau sahabat Nabi ini bertanya, "Saudari-saudari nan mulia, siapa di antara kalian Ainun Mardiyah? Benarkah dia yang akan menjadi istriku?"
Apa jawab mereka? Benar wahai Tuan yang mulia. Ainun Mardiyah sedang menantimu. Maka siapa di antara kalian Ainun Mardiyah? Bukan kami. Kami hanyalah para dayang-dayangnya. Kemudian akhirnya kata mereka, pergi ke sana. Ada sebuah istana yang maha indah. Engkau ketemuilah di sana. Wanita-wanita yang kau temukan mereka, tanyakan kepada mereka. Siapa dan di mana Ainun Mardiyah? Maka berangkatlah laki-laki ini. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan. Oi ibu. Ibu. Ibu ini harus diajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol, ngobrol sendiri. Sampailah dia di istana itu. Berlalu lalanglah wanita-wanita yang tak bisa lagi diucapkan dan tak terkhayalkan sebelumnya. Jauh lebih mantap daripada yang sebelumnya. Kemudian dengan hormat dia bertanya. Ketika mereka berkata ini suami Ainun Mardiyah datang. Mereka pun sibuk di dalam istana itu. Tahu enggak ibu berapa besar istananya? Gambarannya saya kasih tahu sedikit. Gambarannya itu dari hadis yang sahih. Ibu kalau ada baca buku, judulnya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Saya rasa ada di toko buku itu. Ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tamasya ke Surga. Ibu kalau punya buku itu, bu sedang stres, baca aja buku itu. Terhibur ibu langsung. Tamasya ke Surga, di situ ada riwayat tentang besarnya satu rumah di dalam surga yang akan kita huni kelak. Ibu bakalan menghuni surga kan? Mau saya kasih tahu calon besarnya rumah ibu? Kata Rasulullah, besarnya rumah satu orang beriman yang hidup di dunia nanti dalam surga 70 mil kali 70 mil. Allahu Akbar. Seandainya 1 mil 1,5 kilo saja. 1 mil 1,5 kilo saja. Kali 70. Berapa? 105 kilometer kali 105 kilometer. Rumah satu ibu, satu orang ibu segitu besar rumahnya. Bayangkanlah rumah-rumah di dunia ini yang nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu Allah mengatakan berulang-ulang, tertipu hamba-hambaku yang sibuk mengejar rumah dunia sementara mereka tinggalkan rumah akhiratnya. Tertipu. Bertengkar demi rumah di dunia, demi tanah yang tak seberapa di dunia, mau berkelahi putus tali persaudaraan di dunia, dan mereka lupakan tanah mereka di akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut tidak? Terus gimana lagi? Akhirnya kata mereka, kami ini adalah para pembantu rumah tangganya. Masya Allah, pembantu rumah tangga. Ainun Mardiyah ditunjukkan di sana ada sebuah kamar yang bercahaya. Masuklah dari pintunya, engkau akan bertemu dengan seorang wanita di dalam bilik itu. Dan di sana ada kelambu yang warna-warni maha indah. Di situ ada dipan yang sangat indah. Engkau akan lihat Ainun Mardiyah sedang di sana menantimu, wahai suami Ainun Mardiyah. Berdebar-debar jantung laki-laki ini. Singkat cerita, sampailah dia di depan pintu itu. Dia lihat ke dalam, ada suatu pemandangan dari sosok manusia wanita. Yang mana dia tak mampu lagi untuk mengucapkan apapun kata-kata. Bahkan untuk bertanya pun dia tak mampu. Lidahnya tersekelum, matanya melotot seperti mau keluar. Singkatnya dia bertanya, apakah engkau Ainun Mardiyah? Dia pun menjawab benar. Dan menurut laki-laki ini dalam cerita hadis ini, wanita ini jauh meninggalkan kecantikan para bidadari-bidadari surga yang ada yang tadi. Benarkah engkau istriku? Apa jawabnya? Benar. Aku sedang menantimu. Maka sahabat ini pun mendekatkan tangannya. Apa kata Ainun Mardiyah? Tunggu dulu, abang. Tunggu dulu, mas. Bukan sekarang. Besok aku tunggu engkau. Besok kita akan bersama. Masya Allah. Ibu, kemudian dia pun tersentak dan terbangun dari tidurnya.
Ini hadis. Kan dari awal saya ceritakan dia mimpi. Dari awal saya sampaikan seorang sahabat mimpi. Kan begitu saya cerita tadi. Dan ini bukan bohongan. Ini hadisnya hadis sahih. Didapatkan di kitab apa tadi judulnya? Akan lupa kan? Tamasya ke surga. Siapa penulisnya? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa penulisnya? Cari ke toko buku, cari buku itu. Kalau ada duit, beli. Jangan ngutang. Baca, ibu akan hilang stres ibu. Tanda tanya ibu yang sangat banyak tentang surga terjawab di situ semua. Ya, Bu. Akhirnya besok dia pun berjihad melawan musuh-musuh Allah di medan tempur. Syahid dia. Dan laki-laki ini, apa kata sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya? Tumben kami mencium bau yang sangat wangi dari tubuhmu. Kata sahabat-sahabatnya yang tadi di sekitarnya. Ternyata kata Rasulullah, itu adalah bau angin surga yang masih nempel di badannya. Padahal sahabat ini hanya mimpi di mana jiwanya dibawa masuk ke dalam surga. Angin surga itu nempel di jiwa, jiwa ini masuk kembali ke dalam tubuh, kemudian tercium oleh sahabat-sahabat semua. Ya Allah. Nah, ibu tahu tidak berapa kecantikan ibu-ibu dibandingkan dengan Ainun Mardiyah? Saya mau sekabar, saya mau kasih tahu kepada ibu-ibu, biar ibu tahu. Wanita dunia, ini masih cerita surga ya, masih mau saya teruskan? Ini masih cerita surga. Tahukah kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa cantiknya wanita dunia ini nanti dalam surga? Ketika di surga gempar, karena bidadari-bidadari yang maha indah dan maha cantik itu ribut. Kenapa mereka ribut? Ternyata diumumkan oleh Allah ada makhluk yang lebih cantik daripada mereka dalam surga. Pada tadinya mereka bersenandung, nyanyi-nyanyi, bergembira ria dan bersuka cita. Keindahan mereka ceritakan dalam senandung nyanyian mereka. Ya, mereka sebutkan kecantikan mereka dan bla 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 bla. Ternyata menggemalah suara bahwa ada yang lebih cantik dari kalian semua, wahai para bidadari surga. Maka terkejutlah para bidadari ini. Mereka bertanya, siapa ya Allah? Bukankah kami adalah puncak keindahan dan kecantikan makhluk-Mu di dalam surga? Benar, tetapi ada yang di atas kalian semua. Siapa ya Allah? Maka Allah perintahkan, temuilah oleh kalian. Maka diberikan tunjuk. Mereka pun berbondong-bondong datang menuju tempat yang ditunjuk. Singkatnya, mereka menyaksikan seorang wanita. Yang wanita itu mengalahkan kecantikan para bidadari ini 70 kali lipat. 70 kali lipat para wanita ini mengalahkan cantiknya bidadari, Bu. Ibu ngerti maksud saya? Paham ya? Saking hebatnya cantiknya, hilang selera laki-laki ini pada wanita dunia seumur hidup. Sampai dia mati. Itu padahal baru ngelihat. Dan itu bidadari level paling bawah. Nah, wahai ibu-ibu, sekarang ada yang lebih cantik daripada bidadari itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Bukan 2 kali lipat loh. 70 kali lipat. Siapa mereka? Dijawab, Rasulullah mengatakan, para wanita-wanita beriman dari kalangan manusia, anak cucu Adam di dunia, yang beramal soleh, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, sangat patuh pada suaminya, sangat patuh pada suaminya, sangat patuh pada suaminya. Mereka di sorga kelak 70 kali lipat lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Allahu Akbar. Mau? Syaratnya yang tadi saya bacakan. Sanggup? Allah yang benar. Allahu Akbar. Baik Bu. Baik Ibu. Apa kata para bidadari surga setelah melihat wanita yang cantiknya sempurna ini tadi? Apa kata para bidadari surga? Ya Allah, izinkan kami menjadi pelayan-pelayan daripada wanita dunia yang menjadi ratu surga. Nah, itulah dia ratu surga. Siapa ratu surganya? Ibu. Siapa ratu surganya? Ibu. Ratu surganya ibu. Ibu. Ratu surganya. Dan masing-masing ibu nanti tinggal di istana sendiri.
tinggal di istana masing-masing. Senang ibu mendengarnya, Bu? Mana aminnya? Amin. Tapi kabar buruknya adalah ra'aitu aktsara ahlin nar min ummati an-nisa. Yang paling banyak aku lihat menghuni neraka jahanam dari kalangan umatku, itu waktu Isra Mi'raj ya, adalah wanita. Di sini harusnya ibu hati-hati. Para sahabat wanita bertanya, afalam yu'minna billah ya Rasulullah, siapakah wanita-wanita neraka dari umatmu ya Rasulullah? Afalam yu'minna billah, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Bal yu'minna billah, mereka wanita-wanita yang beriman kepada Allah. Lalu kenapa masuk neraka ya Rasulullah? Apakah mereka tidak punya amal soleh? Mereka punya banyak amal soleh. Beriman ada, beramal soleh ada. Lalu kenapa mereka masuk neraka ya Rasulullah? Nabi menjawab, innahunna yakfurnal ashir. Mereka masuk neraka karena mereka kafir pada suaminya. Bagaimana kami kafir pada suami ya Rasulullah? Bagaimana kami kafir pada suami? Ibu mengerti maksud kafir pada suami? Yakfurnal ashir walam yashkurna. Mereka kafir pada suami-suami mereka dan mereka jarang bersyukur dan jarang berterima kasih kepada suami-suaminya. Itu yang menjadi masalah para wanita di bumi ini. Beriman dan juga punya amal soleh, tapi tidak bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada suami. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau engkau melakukan kebaikan pada istrimu, seumur engkau berumah tangga dengannya, baik terus pada istrinya. Baik terus, baik. Tapi tiba-tiba summa ra'at fika ma lam tarda. Suatu ketika dia temukan pada engkau ini siapa? Kepada para suami, para istri-istri ini dia temukan pada suaminya sesuatu yang istri ini tak suka, dia tak rela, dia tak terima. Ternyata terjadi pada suaminya. Qalat, langsung dia berkata, ma ra'aitu fika khairan qat. Suami ini langsung buruk di matanya. Dia langsung benci pada suaminya. Dan dia berkata, suamiku nggak baik. Suamiku pengkhianat. Suamiku bla 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 bla. Ini dia. Ini masalah besar, Bu. Masalah besar. Hah? Suami baik. Lalu ada beberapa perangai suami atau beberapa sikap suami yang ditemukan istri dan istri tak terima. Langsung dia lupakan semua kebaikan suami dan langsung suami tidak berharga di matanya. Pulang suaminya teragak makan, ambil surang. Tahu ambil surang? Ambil sendiri. Ya. Suaminya mau tidur, sebodok. Bukan urusan gua. Dulu suaminya datang diurut-urut, kakinya dipijat-pijat. Abang, udah, ya, enak senda guraunya. Tersedia air hangat, air minum, makan. Pokoknya apa yang buat suami senang. Sekarang suaminya datang membudui langsung. Bentuk seperti bemo cari setoran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena sang istri melihat suaminya melakukan sesuatu yang tidak dia ridhoi. Kira-kira apa tuh ya? Kira-kira apa tuh ya? Bukan itu aja. Bukan itu aja. Hah? Pokoknya apa ajalah. Pokoknya apa ajalah. Yang intinya sang istri ini tak terima ternyata suaminya begitu. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Kadang-kadang dia temukan suaminya ternyata telah berbagi cinta. Atau suaminya ternyata pelit, bakhil, ya,
Pokoknya apa saja. Nah, ibu-ibu, masalah wanita, para istri itu adalah bukan dia tidak beriman. Ibu beriman semua pada Allah. Amin. Ibu banyak amal soleh. Amin. Sedekah ibu di mana-mana, puasa ibu dan sebagainya lah, Masya Allah. Tapi ternyata ibu punya masalah dengan suami. Apa masalahnya? Pokoknya ada aja. Di mana akhirnya ibu tak lagi hormat pada suami. Ini jadi masalah. Kadang-kadang suami di PHK. Suami berhenti kerja. Jadilah kita tulang punggung rumah tangga. Padahal terbalik. Suami harusnya di tulang punggung, sekarang kita. Sejak saat itu kita tidak lagi menunjukkan bakti kita sebagai istri yang baik pada suami. Suaminya enak saja dibentak. Astagfirullah. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, kabar-kabar gembira sudah saya ansur dari tadi. Satu lagi. Sebenarnya enak jadi perempuan apa enak jadi laki-laki? Enak jadi laki-laki. Enak jadi laki-laki. Siapa yang minta jadi laki-laki? Enak jadi perempuan apa enak jadi laki-laki? Ibu-ibu kita bilang enak jadi laki-laki, betul? Enak jadi perempuan. Hah? Karena kami perempuan. Itu termasuk wanita yang bersyukur loh, Bu. Itu termasuk wanita yang bersyukur. Karena kami perempuan, enak jadi perempuan. Dan kenyataannya memang benar kok. Saya jawab sedikit aja. Dengan ini harusnya para bapak-bapak cemburu. Ini ada bapak-bapak sini nih. Harusnya kami para bapak-bapak cemburu. Kenapa demikian? Satu. Kalau ibu dengar ceramah saya tentang khutbah nikah. Ibu kalau dengar ceramah saya, Bu, wanita semuanya akan membumbung. Hatinya akan melangit, bunga-bunga muncul dari badannya. Sebab saya mendudukkan wanita dalam persepsi Islam. Ternyata wanita ini dalam Islam sangat istimewa. Sebelum Islam datang, wanita-wanita diperlakukan di zaman jahiliyah itu memang benar-benar makhluk pemuas nafsu ketika bisa dipakai. Ketika tidak bisa dipakai, dia bahkan disamakan dengan hewan, bahkan bisa jadi lebih hina daripada hewan. Tapi ketika Islam datang, wanita langsung mulia. Bahkan wanita dijadikan imadul bilad, sebagai tiang dan tonggak negeri. Tonggak umat adalah wanita. Masya Allah. Rasulullah menjadikan wanita dengan membawa ajaran Islam menjadi posisi yang sangat mulia dan tinggi. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kakinya ibu-ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak-bapak. Yang punya anak-anak dalam Islam, anta wa maluka li abik, kau dan seluruh apa yang pada diri kau adalah milik ayahmu, kepada ayah. Tetapi wahai ibu-ibu yang kami muliakan, surga dijadikan di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Artinya apa? Ketundukan, kepatuhan kita pada ibu 3 kali lipat daripada kepada sang ayah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua, wanita ini makhluk senang. Dalam Islam loh ya, wanita sebenarnya tidak dibiarkan sibuk mencari nafkah. Dari sejak kecil sudah ada yang wajib menafkahinya. Kedua orang tuanya wajib menafkahinya. Ketika ayah ibunya meninggal umpamanya jadi yatim piatu, yang wajib menafkahinya adalah seluruh paman-paman dan bibi-bibinya, wajib menafkahinya. Ketika paman dan bibi-bibinya meninggal dunia juga, negara wajib menafkahinya. Diberikan tempat yang terhormat, diberikan kehidupan dan pendidikan yang layak, sehingga dia dapat suami. Jadi wanita ini sebenarnya tidak diizinkan, bukan tidak diizinkan ya, tidak dibiarkan sulit mencari nafkah. Karena dalam Islam sudah ada jaminan ayah, keluarga, dan negara yang wajib memberi nafkah pada wanita. Enak tidak? Tapi kalau sekarang di zaman jahiliyah wanita dipaksa mencari nafkah. Ya. Yang kedua lagi, Bu, wanita di dalam Islam kalau sudah bersuami, maka seandainya suaminya pergi keluar, suaminya sholat Jumat kayak tadi, suaminya pergi berjamaah 5 waktu, suaminya pergi berdakwah, suaminya mendengarkan majelis ilmu, suaminya pergi acara-acara keislaman, suaminya pergi berjihad,
suaminya pergi haji, suaminya pergi umroh, suaminya pergi apa saja yang berpahala, maka seluruh pahala itu mengalir kepada istrinya yang ada di rumah tanpa mengurangi pahala sang suami sedikit pun di mata Allah. Tapi istri yang di rumah dapat semua pahala suami. Itu kalau suaminya soleh. Kalau suaminya soleh, rajin ibadah. Tapi kalau suaminya ternyata tidak soleh, orang biasa saja, pemalas ibadah, bahkan nyerempet dosa sana, nyerempet dosa sini, buat dosa sana sini, dosa yang dibuat suami, istri tak dapat sikit pun. Enak tidak? Enak. Ada ibu kita pasang gaya, enak. Tapi beda Pak, kita Pak. Kita, kalau istri buat dosa Pak, Bu, kalau istri buat dosa, kecil atau besar, dosa itu didapatkan oleh suami sebanyak ibu dapat. Jadi Bu, sebenarnya dalam hal ini enak bapak atau enak ibu? Bahaya bapak atau enak ibu? Bahaya. Bahaya Bu. Makanya Pak, jangan cari istri yang tidak solehah, supaya nggak buat dosa. Kalau dapat istri hanya mengandalkan cantik, kita pergi, dia selingkuh, habis kita Pak. Dosanya kita yang tanggung, tanpa ngurangi dosa mereka. Ibu kalau cari suami, udah terlanjur ya. Kalau ibu kalau bersuami, sekarang ibu sudah punya suami nih, hasung suaminya supaya jadi laki-laki soleh. Kalau udah soleh, jadikan lebih soleh lagi. Supaya nanti suami giat beramal soleh. Di dalam dan di luar sana, pahalanya ke ibu semua. Tanpa mengurangi pahala mereka. Keren tidak? Keren. Banget apa bingit? Masya Allah. Enak tidak jadi ibu? Enak. Wahai ibu-ibu, kami juga sampaikan. Siapa yang wajib taat? Laki-laki suami yang wajib taat pada ibu atau ibu yang wajib taat pada suami? Hah? Istri yang wajib taat pada suami. Ibu dapat apa dengan ibu taat pada suami? Maka saya bacakan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi berkata, ayyuma mara'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita yang mana saja, wanita yang mana saja, nanti pada hari kiamat dikatakan kepadanya ketika selesai padang mahsyar, masuk kamu. Ada berapa? 8 tasabih dulu. Ada berapa pintu surga? Udah bocor duluan. Pintu surga ada adalah 8. Ibu tahu berapa besar satu pintu surga itu, ada berapa besarnya? Berapa besarnya, Bu? Ibu kalau tak tahu, jangan pura-pura mikir. Langsung saja katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sekarang saya ceritakan. Rasulullah bercerita, besar satu pintu surga, dari satu tiang ke tiangnya itu, besar satu pintu surga, jaraknya dari satu tiang ke tiang, kusen pintu surga itu dari satu tiang ke satu tiang, besarnya sejauh 500 tahun perjalanan. Dan itu ada berapa pintu surga? Ada 8 pintu surga. Ibu nanti di hari kiamat dikatakan kepada ibu namanya siapa, Bu? Ibu namanya siapa? Ibu Rinda. Ibu Rinda, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang engkau mau. Duluanlah masuk surga. Amin. Ibu namanya siapa? Aisyah. Ibu yang di depan. Tapi Ibu Aisyah juga. Masing-masing ibu semuanya. Sampai sini. Semua ibu-ibu dipanggil namanya satu-satu. Silakan mau masuk pintu yang mana? Mau masuk pintu surga yang mana? Tafadhal silakan. Syaratnya kata Rasulullah, siapa yang wanita ketika di dunia
ada 4 sifat ini pada dirinya, dia akan masuk surga paling duluan. Akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Wanita yang pertama menjaga sholat 5 waktunya tepat waktu. Bukan berjamaah di masjid ya. Yang berjamaah di masjid itu laki-laki. Wanita diberi kebebasan. Mau di masjid, bagus. Mau di rumah, lebih bagus. Ibu pilih mana? Mau ke masjid, tafadhal, silahkan. Mau di rumah saja, tidak apa-apa dan bahkan lebih baik. Iya, itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengatakan, wa sholatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Mereka solat di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada mereka solat di masjid mereka. Tapi kalau mereka pengen ke masjid, wahai para laki-laki, jangan dilarang para wanita yang ingin solatnya di masjid. Yang ingin pergi dengar pengajian ke masjid, jangan dilarang. Jadi gitu, salat khamsah, menjaga salat 5 waktu. Cuma syaratnya harus on time. Tidak boleh in time. Apa bedanya on time dengan in time? On time tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu. Wanita ini langsung cuci tangan, matikan kompor, matikan TV, matikan handphone, semua yang hidup dimatikan. Kecuali anak dan cucu jangan dimatikan, ya. Kemudian berwudu, bentang sajadah, udah standby, ya. Dan dia sholatnya tepat waktu. Diawali dengan qabliyah, rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah, diisi dengan zikir dan doa. Ini wanita, ini yang pertama, sholat 5 waktunya dia jaga, kecuali sedang haid, kecuali sedang nifas, ya. Yang kedua, wasomat syahraha. Wanita mana saja yang di samping sholat 5 waktunya dia jaga dengan baik, puasa Ramadannya dia sempurnakan 30 hari. Sesuai satu Ramadan itu berapa hari? Ada yang 30, ada yang 29, dia fullkan Ramadan. Buya, Ustadz, bagaimana kalau kami haid? Berapa lama haidnya? 2 minggu. Kan ada kan? Ada, Bu. Ada yang haidnya 7 hari, ada yang haidnya 4 hari, ada yang haidnya 6 hari, ada yang haidnya 10 hari, ada haidnya 2 minggu. Kata Rasulullah, di atas 2 minggu itu bukan lagi haid, itu namanya istihadah. Itu namanya istihadah. Ya, pendarahan ringan tetapi tidak dihitung lagi haid. Jadi paling maksimal itu kata Syafi'i dihitung hanya 2 minggu. Di luar 2 minggu mandilah, dia sholatlah seperti biasa. Cuma sebelum sholat dia bersihkan dulu. Ya, lalu dia berwuduk normal lalu sholat. Oke ya, ada yang 2 minggu. Nah bagaimana itu Buya? Ramadannya cuma 2 minggu dapat. Oke, kalau gitu ganti di luar Ramadan. Itu dianggap sudah puasa Ramadan full. Paham? Oke. Wasomat syahraha. Terus yang ketiga apa? Wahafizat farjaha. Ini yang ketiga. Wahafizat farjaha. Dia sangat menjaga kehormatan dan kesuciannya. Jadi wanita ini adalah wanita yang sangat menjaga kehormatannya dan sangat menjaga kesuciannya. Kesucian hati juga termasuk. Saya sudah jadi istri orang, saya akan tutup hati saya dari laki-laki manapun saja. Begitu. Walaupun suami orang kayaknya lebih bagus. Tapi suamiku adalah rezeki dan nikmat dari Allah untukku. Aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Begitu, Bu. Ini kalau wanita sudah bersyukur, Bu. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, kita ke samping sebentar. Iblis pernah berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya. Apa isi doa iblis? Nah, ini pelajaran ini, Bu. Iblis berdoa kepada Allah, ya Allah. Ada 4 doa iblis ya. Pertama, ya Allah, izinkan aku berumur panjang sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Coba, Bu. Iblis saja minta panjang umur kepada Allah ya. Iblis, Allah kabulkan tidak? Iblis saja berdoa kepada Allah tapi dia yakin Allah kabulkan. Masa ibu berdoa kepada Allah lalu Allah tak kabulkan? Tak mungkin. Ini adalah mustahil. Hil. Ibu berdoa pada Allah. Ibu harus yakin. Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu yakin Allah akan kabulkan doamu. Jadi ibu berdoa, iblis dia berdoa pada Allah, Allah kabulkan, masa kita tidak? Yang kedua, permintaan iblis. Ya Allah, aku minta
izinkan aku bisa melihat Adam dan anak keturunannya, sementara Adam dan anak keturunannya tidak bisa melihat aku dan bangsaku. Sejak itu Allah kabulkan. Maka sejak itu iblis dan jin, setan tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Tapi alhamdulillah Allah dan Rasulnya mengajarkan kita banyak ajaran untuk membentengi diri kita dari segala kejahatan mereka. Dikabulkan oleh Allah ya. Permintaan iblis yang ketiga, ya Allah, izinkan aku bisa menggoda anak cucu Adam sebanyak-banyaknya dan mereka banyak bersamaku dalam neraka. Allah kabulkan tidak? Allah kabulkan. Apa kata Allah? Silahkan hai iblis, goda sebanyak yang kau bisa, ambil sebanyak yang kau mampu. Hanya 2 kelompok dari anak cucu Adam yang engkau takkan bisa menggoda mereka. Engkau takkan tembus menyesatkan mereka. 2 ini adalah 1, hamba-hambaku yang senantiasa ikhlas. 2, hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Ibu, kalau kita jaga ikhlas, kalau kita terus bersyukur kepada Allah, setan takkan mampu menggoda kita. Ibu, coba ibu baca nanti di buku Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Seorang wanita bangsawan, cantik jelita, berpendidikan, kaya raya, ya. Ini wanita terhormat, agamanya bagus, akhlaknya bagus, wanita berpendidikan, cantik rupawan, keturunan terhormat, orang bangsawan. Apa yang kurang, Bu? Banyak yang minat dengan wanita ini. Dari kalangan orang-orang terhormat banyak yang melamarnya. Bahkan dari beberapa sayyid dan sultan juga ikut melamarnya. Semua lamaran itu ditolak baik-baik oleh wanita ini. Dan banyak yang ingin menjadikan dia sebagai istri. Tiba-tiba publik dikagetkan pilihan wanita ini jatuh ke tangan lelaki hitam. Yang kayak gini suaminya. Lah itu kan luar biasa mengejutkan publik. Apa sih yang kurang pada diri wanita ini? Semua laki-laki terhormat ingin mempersuntingnya. Tapi dia tolak baik-baik. Ujung-ujungnya dapat suami siapa? Gempar publik, Bu. Lalu datanglah Imam Hasan Al-Basri kepada wanita ini dan bertanya, semua orang-orang terhormat ingin mempersuntingmu, ingin menjadikan engkau sebagai istri mereka. Kenapa laki-laki yang macam ini engkau jadikan sebagai suamimu? Dan kami dengar engkau sangat baik memperlakukannya, engkau sangat hormat kepadanya. Seorang istri soleha dia berikan, dia tunjukkan bagaimana yang istri soleha kepada suami. Akhirnya bertanya Hasan Al-Basri, engkau memperlakukan suamimu dengan sangat mulia, layaknya seorang istri soleha memperlakukan suami. Ada apa denganmu? Maka dijawablah oleh wanita ini. Nah ini, Bu, coba dengar jawaban ini. Ini jawaban yang sangat menakjubkan. Jawaban wanita ini, aku bersyukur kepada Allah dan aku ikhlas menerima semua ini. Pertama, apabila menurut Allah lelaki ini mungkin telah melakukan suatu amalan yang dahsyat, amalan yang hebat, lalu Allah ingin memberinya hadiah di dunia sebelum Allah memberinya hadiah di akhirat. Bila Allah memilih diriku sebagai hadiah dari Allah untuk lelaki yang soleh yang beriman ini, aku sebagai hadiah yang dari Allah untuknya, aku ikhlas, aku ridha, dan aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diriku. Allah pilih aku sebagai hadiah Allah untuk laki-laki ini. Masya Allah, ini jawabannya. Tapi bisa jadi juga, kata wanita ini, bisa jadi juga aku sudah melakukan suatu dosa yang akan membahayakan akhiratku, yang aku tidak sadari. Dan bisa jadi Allah ingin menyelamatkan aku dari hukuman akhirat dengan Allah hukum aku di dunia bersuamikan seperti ini. Aku ridha, aku ikhlas, dan aku bersyukur bila harus menjalani hukuman dunia daripada aku nanti dihukum di akhirat, dan aku akan tetap menjadi istri yang solehah bagi laki-laki yang seperti ini. Luar biasa jawabannya. Betul tidak? Betul. Kalau macam itu jawaban si wanita, dari mana pintu setan bisa masuk? Dari mana pintu setan bisa masuk? Karena wanita ini ikhlas, karena wanita ini bersyukur. Jadi ibu kalau ketemu dengan suami, bukan ketemu lagi, memang sudah punya suami kan? Ibu kalau lihat suami ibu, apa kekurangannya sekarang? Banyak ya, Bu, ya? Banyak. Banyak kekurangan suami ibu. Makin lama makin tua.
Makin lama makin pelupa. Makin lama makin pelit aja. Pokoknya banyaklah kekurangan suami. Bu, astagfirullah bu, cepat ibu istighfar ya bu ya. Jangan jadi yang kayak awal-awal tadi. Kafir kepada suami. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, syukurilah lihat suami kita. Sama dengan kita Pak. Dulu istri kita ketika gadis, Masya Allah. Ikhlas. Alhamdulillah. Lihat istri kita sedang tidur. Pokoknya banyak masalah lah di istri sekarang. Lihat Pak, istri baik-baik. Alhamdulillah. Itu menjadikan bapak takkan diganggu setan. Karena apa? Kita melihat istri, bayangkan dia masa muda dulu. Bayangkan ketika kita masih indah bersamanya. Ibu, kalau syukur datang, pintu setan tertutup. Kalau ikhlas ada, pintu setan tertutup. Ketika kita sudah berbuat yang baik, ternyata nggak dipuji orang, ternyata nggak dihargai orang. Karena kita ikhlas, kita tetap akan berbuat yang baik itu. Betul tidak? Tapi orang yang nggak ikhlas macam mana? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan. Beliau mengatakan, apabila seseorang ikhlas, lihat, ketika dia dipuji, dia tidak melambung dan menambah-nambahkan amalannya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak akan berhenti beramal, dia akan terus beramal. Itu tanda orang ikhlas. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, oke, sudah selesai. Ada berapa permintaan iblis tadi? Ada 4. Berapa baru? 3. Permintaan iblis yang terakhir apa tadi? Yang ketiga terakhir tadi apa? Nih yang mencatat langsung ingat. Yang nggak mencatat langsung lupa. Makanya kalau kita hadir pengajian, kata Imam Syafi'i catat. Karena ilmu yang didapat itu seperti kijang hutan yang liar. Kalau engkau dapat, maka ikatlah dia. Pengikat ilmu itu adalah catatan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dioret-oretnya. Saking hebatnya fungsi pena dan oretannya, maka disebutkan ada surat Al-Qalam, pena. Makanya catat. Atau bisa jadi ibu-ibu kami ini selevel Abu Daud kali ya. Abu Daud ini apa ceritanya? Siapa Abu Daud, Bu? Abu Daud adalah perawi hadis. Jadi Abu Daud ini ternyata dia tidak menulis ketika gurunya mengajar. Dia tidak menulis, dia dengar dengan seksama. Mungkin dalam satu kali belajar tuh 1 kali atau 2 kali saja dia menulis. Akhirnya lama-lama yang lain nulis. Lama-lama gurunya bertanya, wahai Abu Daud, saya lihat murid-murid saya seluruhnya nulis. Kamu kok tidak? Apa jawaban Abu Daud? Tuan Guru, mohon maaf. Saya untuk menghemat kertas dan tinta, saya baru akan menulis yang belum saya tahu dan belum saya hafal. Kalau saya sudah hafal, sudah tahu, saya tidak akan tulis guru. Berarti betapa banyak hafalannya. Kan itu intinya. Ibu-ibu yang nggak nulis mungkin udah seperti Abu Daud kan. Nggak perlu nulis karena udah hafal semua, udah tahu semua. Ya Bu ya, begitu Bu. Amin. Oke Bu. Permintaan iblis yang keempat. Iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang terakhir minta agar dia bisa menggoda anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Allah kabulkan apa tidak? Allah kabulkan, semuanya Allah kabulkan Bu. Yang pertama iblis minta apa tadi? Minta umur panjang, Allah kabulkan tidak? Yang kedua minta apa? Bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Oke. Yang ketiga minta? Bisa menggoda. Silahkan kamu goda. Tapi kamu tidak akan bisa menggoda 2 kelompok dari anak cucu Adam. Orang yang ikhlas dan orang yang sabar. Orang yang bersyukur. Alhamdulillah, ternyata ibu fokus ya. Alhamdulillah. Permintaan iblis yang keempat, PR. Ada yang tahu? Nanti ibu, saya kasih jawabannya di ujung. Artinya sampai penghujung pengajian,
Masih terbuka. Ustaz, saya tahu. Kalau benar jawabannya saya kasih hadiah. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bisa, Bu? Oke. Tadi ada berapa wanita yang dipersilakan masuk surga? Dari pintu manapun dia bisa. Berapa baru? Kata saya tadi ada berapa? Ada 4 juga. Siapa yang terakhir? Nah, ini dia. Wa ata'at zaujaha. Istri yang senantiasa memaksakan diri tetap taat pada suami. Jadi taat pada suami itu harus dipaksa diri ini, Bu. Harus dipaksa. Karena banyak hal yang membuat kita tak mau taat lagi, betul? Apalagi ketika melihat suami mulai malas sholat. Apalagi melihat suami sudah tidak memberikan teladan di rumah tangga. Sudah tidak layak lagi disebut sebagai imam. Sudah tidak, macam-macam lah yang tidak menjengkelkan kita. Rasa taat pada suami itu lama-lama makin berkurang. Sekarang paksakan taat pada suami. Kuncinya adalah selama yang disuruh oleh suami bukan dosa dan maksiat, selama itu saya akan taat pada suami saya. Selama yang diminta oleh suami dan disuruh oleh suami bukan dosa dan maksiat, selama itu saya akan taat pada suami saya. Oke, ibu-ibu, sebelum saya finalkan ini pengajian, insyaAllah saya menyampaikan satu kabar gembira dari Asma binti Qais. Kabar gembira untuk kaum wanita. Dan kabar ini sudah saya mukadimahi duluan tadi. Sebelum saya sampaikan kabar gembira ini, ibu mau tahu kabar gembiranya? Mau? Oke. Dan ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan kami para laki-laki wajib dan layak untuk cemburu pada ibu-ibu. Asma datang nangis kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini diutus oleh kaum ibu-ibu, mereka demo ya Rasul. Ternyata ada demo di zaman Nabi. Ibu-ibu yang demo. Demo tentang apa? Rasul berkata, ada apa dengan kalian? Kami iri. Kenapa laki-laki banyak dilebihkan dibandingkan kami? Aha. Itu yang awal-awal kita sebutkan, mana enak jadi laki-laki itu jadi wanita. Kalau di zaman sahabat, mereka mengatakan laki-laki banyak dilebihkan. Pertama, banyak hal yang ibadah, laki-laki disuruh. Yang kami wanita banyak disuruh di rumah. Wanita adalah qarna fi buyutikunna. Banyaklah kamu tinggal di rumah. Akhirnya laki-laki pergi mengantarkan jenazah, dapat pahala begini. Kami tidak dapat. Laki-laki disuruh Jumatan, kami tidak bisa. Laki-laki pergi berjihad, kami tidak boleh. Enak betul jadi laki-laki. Jadi kami ingin persetaraan dan persamaan pahala ya Rasulullah. Dengan ini kami datang kepada engkau. Apa jawab Rasul? Hai, siapa tadi namanya? Asma. Mau saya kasih kabar baik? Mau ya Rasulullah? Hai Asma, katakan pada ibu-ibu yang mengutus engkau untuk datang ke saya dan mempertanyakan ini. 4 amalan. Bila wanita ini mengamalkan 4 amalan ini, semua amalan laki-laki di luar sana wanita ini dapat walaupun dia hanya di dalam rumahnya. Allahu Akbar. Mana Allahu Akbarnya? Semua amalan laki-laki di luar, kalian yang di rumah dapat semua amalan mereka yang di luar. Allahu Akbar. Tapi syaratnya kamu harus lakukan 4 amalan ini. Lakukan 4 ini, maka semua pahala laki-laki di luar kamu dapat, walaupun kamu hanya di rumah. Masya Allah, keren. Kesimpulan pengajian. Tadi ada berapa kata saya? 4. Saya singkatkan saja. Pertama, siapa saja wanita yang sangat mentaati suaminya. Siapa saja wanita yang sangat mentaati suaminya. Yang kedua, siapa saja wanita yang terus berjuang dan berusaha menyenangkan hati suaminya. Yang ketiga, siapa saja wanita yang menjaga diri dan kehormatannya. Yang keempat, siapa saja wanita yang menjaga harta dan keluarga, rumah dan anak-anak suaminya. 4 ini ya. Maka wanita ini, setiap kali lelaki di luar sana beramal, wanita ini mendapatkan pahala dan pahala mereka. Saya ulangi kembali. 1, siapa saja wanita yang mentaati suaminya. Selama taat itu bukan dosa ya. Kan ada yang mentaati suami tapi dosa. Apa kata suami? Kamu tidak boleh lagi pakai jilbab. Kita taat pada suami macam tu?
Enggak, kenapa? Karena perintah suami ternyata adalah Nah, yang kedua, menyenangkan hati suami. Kayaknya ini yang sulit ini. Tapi sulit lakukanlah karena pahalanya luar biasa, ya. Yang ketiga, jaga diri dan jaga kehormatan. Yang keempat, jaga anak, jaga rumah, jaga harta suami, ya. Ketika suami tidak ada. 4 ini saja ibu lakukan, semua pahala laki-laki di luar dapat oleh ibu. Allahu Akbar. Sebenarnya enak loh jadi ibu-ibu. Enak. Gara-gara saya bela ibu-ibu, saya disuruh turun. Mentang-mentang laki-laki. Biarlah, saya sudahkan sampai di sini. Saya minta maaf lahir batin pada ibu. Ibu tadi jawab apa? Minta berketurunan. Saya kasihkan hadiah untuk ibu. Ini yang benar. Ya, baik, bermanfaat hendaknya kajian kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita baca surat Wal Asri sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia buat, terlanjur dibuat sebelum itu. Mari dibaca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.